Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown dan nge-review nih scene per scene. Dan kita akan lihat detail serta easter egg dari trailer terbaru yang dirilis Marvel Entertainment untuk film Captain America Brave New World, yang dimana di film ini akan memperkenalkan the new leader of Avengers, Captain America Sam Wilson. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas nih guys, scene per scene dari trailer Captain America Brave New World. Here we go. Jadi film Captain America Brave New World ini akan rilis Februari 2025 guys. Jadi kurang dari 3 bulan lagi nih ya. Bulan depan udah Desember, Januari, Februari. Waduh, tinggal 3 bulan lagi nih teman-teman. Gimana? Apakah kalian excited apa enggak untuk nonton Captain America Brave New World? Kalau aku sih sebenarnya excited, cuman agak rada turun excitednya sedikit karena ada karakter si Ruth Bader Seraph, Sabra dari Israel itu ya teman-teman. Syukur kalau aku lihat dari bocoran sedikit dari alur cerita Brave New World ini, katanya si Sabra ini bener-bener nggak dipakai ya di film ini. Jadi kayak cuma nempel doang atau lewat doang. Berarti ini Marvel reshoot dan nunda film hampir 1 tahun mendengarkan keluhan para fans internasionalnya ya teman-teman. Langsung aja kita mulai breakdown scene per scene trailer Captain America Brave New World. Scene awal dibuka dengan karakter Isaiah Bradley yang terlihat berada di ruang interogasi pertemuan bersama Sam Wilson as Captain America. Bagi kalian yang masih awam dan nggak tahu siapa itu Isaiah Bradley, jadi dia ini merupakan Black Captain America. Dan aku saranin banget untuk nonton series The Falcon and the Winter Soldier di Disney Plus biar kalian paham dengan karakter Isaiah Bradley ini dan Sam Wilson. Gimana cerita mereka? Kok bisa jadi penerus Steve Rogers nih si Sam Wilson? Nonton seriesnya ya. Isaiah Bradley pertama kali muncul dalam komik Marvel Truth, Red, White, and Black isu ke-1 November tahun 2002 menceritakan ras kulit hitam Afrika Amerika yang menjadi Captain America selain Steve Rogers. Isaiah bertanya, apakah kau ingin menolongku? Sam menjawab, apa yang kau ingat? Scene berikutnya terlihat sosok berkulit hijau dan berjubah hitam membawa kamera foto. Siapa lagi kalau bukan karakter yang diperankan oleh Tim Blake Nelson, yaitu The Leader. Karena memang The Leader ini komik akuratnya ialah berkepala besar dan berwarna kulit hijau. Dilanjutkan dengan scene flashlight cahaya lampu yang terang sedang terpancar. Nah, ini nih ya yang jadi poin penting nanti penjelasan terkait flashlight ini guys. Dan langsung di-cut lagi memperlihatkan tatapan kosong Isaiah Bradley dalam ruangan pertemuan dengan Presiden terpilih Thaddeus Thunderbolt Ross atau Presiden Ross. Set berlokasi di Gedung Putih, White House pada malam hari. Thaddeus Ross bertepuk tangan sembari menyambut kerumunan para tamu undangan yang ia undang setelah ia berhasil terpilih dalam election pemilihan Presiden Amerika Serikat. Jadi Presiden Amerika yang muncul di Secret Invasion, seri Secret Invasion itu udah diganti dengan Presiden Ross ya guys. Terlihat di sana juga duduk di samping Isaiah Bradley, Jaqen Torres, dan Sam Wilson hadir sebagai tamu undangan. Tanpa ada basa-basi, peringatan segera. Isaiah menyerang para pasukan pengaman presiden dan menembak Presiden Ross yang terlihat sedang mempresentasikan rencana-rencana jangka panjang besarnya untuk Amerika Serikat sebagai presiden. Setelah beberapa tembakan terjadi dan penyerangan pun terlaksana, semua pasukan bersenjata pengaman langsung mengamankan Presiden Ross dan terjadi kekacauan besar-besaran di White House. Sam Wilson dan Jaqen Torres juga terlihat bingung ya guys. Isaiah kabur dengan melompat keluar jendela, namun ia berhasil ditangkap dan dilumpuhkan pasukan bersenjata pemerintah Amerika di sekitar Monumen Washington itu guys. Oke, kita bedah scene ini. Ada beberapa teori yang mungkin saja terjadi dengan karakter Isaiah Bradley ini. Di series The Falcon and the Winter Soldier, Isaiah kesal dengan pemerintah Amerika Serikat yang tidak menganggapnya, membuangnya dan mencemoohnya. Padahal ia seorang super soldier yang ikut juga berjuang di perang dunia. Tapi kenapa cuma Steve Rogers yang diakui? Ya karena itu ya, rasis. Orang kulit putih lebih diakui daripada orang kulit hitam. Semua itu karena ras dan kulit hitamnya black itu ya guys. Namun Sam Wilson sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak pemerintah dengan mengembalikan kehormatan dan pengakuan status pahlawan terhadap Isaiah sebagai Black Captain America. Dan sudah dipajang juga ya monumen untuk penghormatan dirinya di Museum Captain America patung Isaiah berdampingan dengan Steve Rogers. Yap, jadi aneh banget dia kayak nyerang ya. Kan semuanya udah selesai. Isaiah inginkan adalah pengakuan dan tanda terima kasih. Udah, itu aja. Karena sudah terwujud, jadi agak aneh kalau dia menyerang lagi.
Kemungkinan ia dihipnotis oleh The Leader untuk melakukan aksi penyerangan tersebut, layaknya Bucky yang bisa dikendalikan dengan kalimat-kalimat buku merah Uni Soviet sebagai Winter Soldier. Isaiah kemungkinan dicuci otak dan dikendalikan oleh The Leader lewat treatment flashlight cahaya fotografik lampu yang tadi terlihat. Perhatikan di awal trailer, beberapa kali flashlight kamera muncul dan terlihat sebelum penyerangan Isaiah Bradley. Jadi itu pemicunya ya teman-teman. Nah, teori Joe Castoy di sini, Isaiah tuh kayak pernah dicuci otak atau dihipnotis dan ada pemicunya, triggernya ketika ia mulai ngamuk dan menyerang Presiden Ross. Wow, gila banget ya. Ini di awal udah menarik ya teman-teman premisnya. Next, terlihat bangunan US Capitol Hill dan Washington Monument di saat matahari terbit. Karena set awal film Captain America ini memang full di Washington DC sebagai tempat pusat pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian screen terbelah jadi dua, yang ada garis hitam gitu, membagi scene dari Presiden Ross, menunjukkan bagaimana peperangan konflik ini terjadi karena dua pendapat yang berbeda, saling berseberangan dan tak dapat akur. Pendapat Sam dan pendapat Ross. Terlihat di sini split scene antara Sam Wilson yang terkejut terkait alarm yang hidup karena penyerangan dan para penjaga polisi yang berlari untuk menangkap Isaiah malam itu. Sembari Presiden Ross bertanya kepada Sabra atau Ruth Bat-Seraph, si Israel itu, ada informasi apa? Ruth menjawab ada 5 penembak. Sabra berkata ini adalah koordinat penyerangan terorisme. Lah, dirinya sendiri kan teroris. Aneh banget ya teman-teman, kecewa banget dengan kemunculan karakter dia ini. Di sini terlihat scene meja rapat Presiden Ross yang juga terbagi dua karena garis hitam. Para pekerja lain seolah-olah pergi dan menghilang, kayak nggak peduli gitulah ya. Padahal ini scene after kejadian penyerangan oleh Isaiah Bradley, menyisakan Presiden Ross dan Sabra. Terlihat Presiden Ross sangat percaya dengan Sabra. Di film, Sabra ini bukan mutant seperti di komik. Jadi dia ini kayak mantan Black Widow di Red Room yang diambil US government untuk jadi bawahannya Ross. Next scene terlihat adegan tersplit lagi jadi dua. Di sebelah kanan terlihat logo Serpent Society dan seorang karakter laki-laki berambut pendek dan ada dikit ubannya gitu. Yap, ini adalah karakter yang diperankan oleh Giancarlo Esposito, di mana karakter ini adalah pemimpin Serpent Society nanti di film ini. Yaitu kalau di komik Sidewinder atau Seth Volker, yang kalau di komik Marvel adalah salah satu tetua di Serpent Society. Mengingat bahwa adegan Viper dan King Cobra Serpent Society yang dihapus di film ini, kasihan ya aktornya. Jadi fokus Serpent Society ini akan fokus ke karakter Sidewinder ini aja guys. Bener-bener ya Marvel Studios ya menghapus plot dengan villain Serpent Society, King Cobra dan juga Viper. Scene di sebelah kiri memperlihatkan pasukan monitoring pemerintah Amerika Serikat yang sedang mengawasi radar monitor yang menunjukkan yang memungkinkan ini adalah pertarungan dekat bangkai Celestial Tiamut di sekitaran lautan. Next, terlihat Presiden Ross sedang mengunjungi makam bersama salah satu agennya. Terlihat di batu nisan itu More, teman-teman ya, namanya. Adegan berganti ke screen monitor dari penyerangan pasukan militer Amerika Serikat dan pasukan Jepang. Bisa kalian lihat di monitor ini ada sedikitnya 5-6 kapal perang dan pesawat tempur, baik Amerika dan Jepang yang saling serang. Karena emang nanti di film ini diceritakan pemerintah Jepang dan Amerika itu sama-sama memperebutkan sumber daya dari Pulau Celestial atau Celestial Island, bangkainya Celestial Tiamut. Nah, aku nggak tahu ya gimana mereka bisa menamakan bangkai Celestial Tiamut ini jadi Celestial Island. Maksudnya tuh kalimat Celestial itu kok mereka tahu gitu. Nah, nanti mungkin akan terungkap di film. Next, terlihat pihak Amerika dan Jepang saling serang dan mengirimkan rudal bom jetnya masing-masing. Dan semua ini terjadi di lautan yang berlokasi di Samudra Hindia, Indian Ocean, yang emang menjadi tempat perairan lautan, di mana bangkai Celestial Tiamat menjadi batu marmer atau marble gitu, karena kekuatan Eternals Cersei. Eternals itu aku suka banget filmnya ya, sayang banget di cancel, dibatalkan untuk sequelnya. Aduh, semoga aja Marvel Studios mau mengembalikan film Eternals lagi ya, karena itu favorit aku banget. Scene langsung berpindah, lagi-lagi di split screennya, menampilkan ledakan hebat pada sebuah mobil dan terlihat Sam berjalan di sebuah ruangan yang penuh dengan ruangan-ruangan jeruji gitu. Kemungkinan di scene ini Sam berada di The Raft atau penjara militer tertinggi Amerika Serikat untuk para superhero. Sama seperti di Captain America Civil War, di mana tim Cap dipenjara di The Raft ini yang tersembunyi di bawah lautan guys. Dan yang memenjarakan mereka juga Presiden Ross ya pada waktu itu di film Civil War. Lihat jerujinya, sama desainnya ya teman-teman. Kemungkinan Sam hendak menemui superhero yang dipenjara di The Raft, yaitu Isaiah Bradley. Dilanjutkan dengan Sam Wilson yang mendobrak untuk masuk ke ruangan Presiden Ross pasca penyerangan Isaiah Bradley malam itu.
Sam yakin ada yang tak beres di sini, karena nggak mungkin Isaiah menyerang tanpa alasan. Sepertinya Sam masih mau membela si Isaiah, sembari Presiden Ross berkata bahwa Sam itu bukanlah Steve Rogers. Sam membalas, "Kau benar, aku bukan Steve." Jadi Presiden Ross tuh kayak marah gitu ya, kenapa si Sam ini masih membela Isaiah padahal jelas-jelas Presiden Ross yang diserang. Scene berpindah menampilkan kostum Sam di film ini yang sudah di-upgrade. Tetap ada ciri khas desain Captain America, namun tetap ada sayap Falcon-nya, lengkap dengan 2 drone Sam Wilson yang bernama Red Wing itu. Kalau di versi komik, Red Wing ini beneran hewan peliharaan elang asli dari Sam Wilson. Kalau di MCU jadi drone. Terlihat wajah Sam penuh luka dan terlihat kelelahan banget ya melawan si Red Hulk. Kayaknya ini adegan jalan yang penuh dengan pohon sakura ini adalah tempat pertarungan antara Red Hulk dan Sam. Adegan berikutnya memperlihatkan kostum Sam yang versi warna putih. The Falcon the Winter Soldier terbang melesat dengan cepat di langit dan langsung landing di sebuah pulau yang kemungkinan adalah lokasi markas Sidewinder atau Seth Volker. Di sini Sam memiliki helm nanotech yang langsung terbuka ketika dia landing. Kostum putih Sam ini masih favorit aku. Terlihat banyak pasukan tentara bayaran bersenjata yang dikendalikan oleh Sidewinder sebagai Serpent Society. Sembari Sam berkata, "Wait for it." Tunggu. Kemudian secara tiba-tiba pasukan bersenjata itu terpental karena serangan sebuah supersonik itu. Kemungkinan Sam dibantu oleh Joaquin Torres sebagai The New Falcon. Coba deh kalian perhatikan bagian kaki kanan Sam Wilson di scene ini, kayak bengkok banget gitu ya. Ini gimana nih editornya ya teman-teman? Aduh, adegan berikutnya memperlihatkan Joaquin Torres dan Sam Wilson yang keluar dari ruangan kapal dan melihat kapal terbang dengan misil tembakan di atas langit. Ini kemungkinan pesawat tempur Jepang ya. Mereka berada di tengah laut. Kalau kalian perhatikan di bagian depan kapal, gila, ada tangannya Celestial Tiamat ya guys, besar banget. Bener-bener kalau dipandang dari bawah point of view, begitu besar sekali Celestial ini guys. Beda dengan point of view waktu di Eternals. Sembari Presiden Ross berkata, kita berada di jurang peperangan. Yap, maksudnya itu perang dengan Jepang dan negara-negara lain yang memperebutkan kepemilikan dari Celestial Island yang penuh dengan sumber daya alam yang unik dan tidak dapat ditemukan dimanapun kecuali di sana. Katanya sih ada adamantium ya guys, menurut rumor. Kita cek nanti benar apa enggak. Lagi dan lagi adegan berikutnya memperlihatkan scene Sam Wilson dan Presiden Ross yang wajahnya terbagi dua dengan garis hitam tersebut. Kemudian terlihat di scene ini Joaquin Torres aka Falcon yang baru sedang mengobservasi ruangan mencurigakan berwarna merah yang penuh dengan alat-alat eksperimen laboratorium dan penyiksaan gitu. Joaquin berkata kita tidak bisa mempercayai siapapun. Nah, ruangan merah ini nih yang suspek banget, yang kemungkinan ruangan tempat menghipnotis dari si Isaiah Bradley oleh The Leader yang membuat Isaiah jadi ngamuk ya teman-teman. Scene kembali memperlihatkan pertarungan di lautan Samudra Hindia di mana tembakan misil mengenai salah satu kapal dan menghancurkan bagian depan samping kapal. Joaquin Torres terlihat bermanuver di udara terbang untuk menghentikan serangan bom tersebut. Namun kalau kita perhatikan scene ini lebih kayak dia jatuh ya, si Joaquin ini terkena serangan. Scene berikutnya memperlihatkan pemakaman dari Presiden Ross. Lah, kok tiba-tiba udah mati aja nih Presiden Ross? Yap, bagi kalian yang nggak tahu, nanti dia ini akan terkena serangan jantung gitu ya guys, karena dia mau dijadikan Red Hulk dan harus mati dulu lah intinya. Disuntikkan sebuah serum gamma ke badan Presiden Ross gitu. Sam Wilson terlihat sedang menghadiri pemakaman Ross. Nah, putrinya si Ross ini juga akan hadir dalam pemakaman ini ya, yaitu si Betty Ross yang kita lihat di film Hulk beberapa tahun yang lalu. Terlihat di malam hari, Sam dan Joaquin Torres datang ke sebuah tempat untuk menyelidiki tempat misterius dan membawa perisai shield Captain Amerikanya. Terlihat di dalam ruangan tersebut tertulis Reset Ross sama dengan Reset Amerika, menunjukkan tulisan dengan nada ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ross. Terlihat juga di sini beberapa koran gambar yang ditempel gitu, menargetkan sesuatu dengan pena merah. Penyusunan sebuah rencana mencurigakan. Terlihat Presiden Ross dengan wajah panik menerima telepon dari orang misterius bertopi dan berkulit hijau, siapa lagi kalau bukan The Leader. The Leader ini juga lah yang men-trigger Isaiah di awal film untuk menyerang Presiden Ross. The Leader seperti menekan mental Presiden Ross, berkata who's playing who's, siapa yang mempermainkan siapa. Adegan fight berikutnya terlihat kembali di Samudra Hindia, di mana dua pesawat jet tempur Jepang hendak menyerang pangkalan militer laut Amerika Serikat dengan tembakan misilnya. Sam Wilson pun terbang dengan kostum Captain America lengkap dengan perisai vibranium serta sayapnya itu menghalau tembakan tersebut dan menghancurkan bom. Gila sih. Jadi sayapnya si Sam ini juga sama kuatnya ya seperti perisainya vibranium kostum. Ini scene-nya sinematik dan
cakep banget ya guys. Bener-bener aku suka banget manuver terbang ala style Sam Wilson di sini. Perpaduan Captain America dan The Falcon. Sam terlihat bersama Sabra di tempat yang sama. Terjadi pertarungan dengan Red Hulk di tempat pohon-pohon bunga sakura itu. Dilanjutkan dengan scene agent bersenjata pemerintah Amerika Serikat yang menangkap Sabra, Joaquin Torres, dan Sam Wilson. Masih belum jelas kenapa, namun kayaknya ini terkait apa yang mereka lakukan pada malam hari, mengobservasi dan menyerang tempat wilayah terlarang yang mencurigakan yang merupakan fasilitas dari pemerintah. Kemungkinan tempat penyengkapan dan pencucian otak si Isaiah Bradley. Bahkan shield Sam Wilson juga disita di sini. Terlihat Presiden Ross berkata kepada Sam Wilson bahwa ia ingin mengendalikan semuanya. Serakah juga ya Presiden Ross ini. Sabra terlihat di sini menghentikan seorang militer yang hendak menembak seseorang di dalam penjara, sebuah fasilitas rumah tahanan. Di trailer ini banyak banget ya menampilkan si Sabra ini ya teman-teman. Semoga aja nanti di filmnya banyak di-cut. Sam pun terlihat bertarung di lorong ruangan mengalahkan anggota bersenjata. Kembali lagi ke scene Samudra Hindia, manuver Sam dan Joaquin Torres bekerja sama terbang di sekitaran tangan Celestial Tiamat mencoba menghalau pesawat jet tempur Jepang yang menembakkan serangan. Adegan berikutnya menunjukkan Sam Wilson yang mengejar Isaiah pasca penembakan Presiden Ross di Gedung Putih. Finally, Sam Wilson menghadapi langsung Sidewinder atau Seth Fulker. Sidewinder ini sambil menodongkan pistolnya berkata, Captain America tertangkap tanpa sayapnya. Ini sih Sidewinder kayak meremehkan Sam Wilson ya, karena dia kan gak kayak Steve Rogers, sudah jadi super soldier. Jadi tanpa sayap dan kostum Captain America, Sam Wilson akan lebih lemah dan mudah diserang, karena dia manusia biasa. Semoga aja di film ini dia ambil tuh ya super soldier serum, biar jadi superhero juga guys. Agak aneh banget, soalnya villain-villain di masa yang akan datang itu sangat butuh super serum. Sayang banget kalau Sam tidak pakai super serum. Agak kurang tuh nanti ya kekuatan Captain Amerikanya. Next terlihat Presiden Ross yang menyerang salah satu tamu undangannya di White House karena hendak menyerangnya. Nah ini scene yang sama ketika si Isaiah menyerang dia juga ya, menembaknya. Kembali lagi ditampilkan di scene ini manuver terbang dan fight style Sam Wilson yang ciamik dan epic banget. Aku suka. Sosok misterius terlihat di kegelapan di sini. Dan Sabra terlihat membantu Sam dan Joaquin Torres. Si Sabra ini nanti fight-nya tuh mungkin kayak ala-ala Black Widow gitu ya, ala-ala Natasha Romanoff. Terlihat scene pidato pembukaan Presiden Ross di White House dekat dengan pohon bunga sakura itu lagi. Namun Presiden Ross bertransformasi menjadi Red Hulk. Yang men-triggernya itu ialah si The Leader itu guys, teorinya ya. Presiden Ross langsung bertransformasi menjadi Red Hulk yang berwarna merah. Perhatikan jarinya yang mengeluarkan percikan api. Sesuai seperti di komik, radiasi serum gamma Ross Red Hulk berbeda dengan Bruce Banner. Red Hulk memungkinkan untuk menciptakan percikan api karena suhu tubuhnya yang sangat panas. Makanya detail terbakar di sekitar kulit jadi Red Hulk. Ini aku suka banget detailnya ya guys. Menandakan bahwa kekuatan api panasnya masih dipertahankan sesuai komik akurat. Red Hulk Ross pun berjalan dari kepulan asap. Keren banget. Nah ini Hulk yang kita inginkan ya. Hulk yang beringas, bukan Smart Hulk. Dua reporter terkejut melihat transformasi Presiden Ross yang menjadi Red Hulk. Wanita reporter berkata sejak kapan mereka hijau. Mereka ini ngerujuk ke Jennifer Walters, She-Hulk, dan juga Bruce Banner, Hulk ya guys. Karena kan udah terungkap ada She-Hulk juga nih, Hulk versi cewek. Jadi tetap kontinuitas dan terhubung series She-Hulk dengan MCU. Red Hulk pun berteriak dengan amarahnya yang menggebu-gebu di tengah kobaran api dan asap. Gila, keren banget ya guys. Jujur aku udah gak sabar banget melihat adegan dan juga aksi dari Harrison Ford memerankan Red Hulk. Scene berikutnya terlihat tembak-tembakan antara Giancarlo dan juga pasukan Captain America. Menampilkan juga di sini bom ledakan besar di Gedung Putih White House serta Sam yang berteriak, "You want me? Come and get me." Kau inginkan aku, kesini dan tangkap aku. Ia berteriak kepada Red Hulk memancing amarahnya. Di sini Sam masih setia ditemani dua drone Red Wing-nya itu ya teman-teman. Red Hulk merah pun melemparkan mobil yang terbakar. Segera Sam memotong mobil menjadi dua bagian dengan sayapnya yang kuat ala vibranium tersebut. Ini adalah Marvel Cinematic Parallel di mana Psylocke dan Doctor Strange juga melakukan hal yang sama. Dan akhirnya trailer ini pun berakhir dan aku lumayan suka ya dengan official trailer ini ya teman-teman daripada teasernya bulan lalu. Nah di sini udah ketahuan banget gimana kemungkinan akan seru banget. Tetapi aku agak sedikit takut nih. Soalnya beberapa minggu kemarin baru aja reshoot lagi Captain America guys. Jadi ada proses pengambilan syuting lagi padahal udah mau rilis 2 bulan lagi.
Nah, ini apa nih? Apakah ini adalah proses reshot untuk adegan ending post credit scene? Nah, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada perubahan lagi cerita ya. Ini menandakan ketidaksiapan film ini. Semoga aja tidak ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dari Jokastoy. Semoga bisa menambah informasi, menghibur, dan membantu kalian. Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.